Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan nama saya Koryatu Rizkyani. Saya mahasiswa BPI dari IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar HIV dan AIDS. Nah, apakah kalian tahu apa itu HIV dan AIDS? Mari simak video ini ya. Oke, yang pertama HIV. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dan sel CD4. Semakin kuat virus dalam menghancurkan CD4, maka semakin berisiko tinggi untuk terkena berbagai jenis infeksi. Sedangkan AIDS adalah kondisi yang disebabkan oleh infeksi virus HIV stadium akhir, di mana penderitanya mengalami berbagai infeksi opportunistik atau kanker akibat penurunan daya tahan tubuh yang dikarenakan infeksi virus HIV. Bisa dikatakan AIDS ini ialah kumpulan berbagai jenis penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh individu akibat virus HIV. Kesimpulannya, perbedaan HIV dan AIDS ialah jika HIV adalah virus yang menyebabkan infeksi, sedangkan AIDS ialah kondisi atau sindrom. Lalu bagaimana sih cara penularan HIV itu? HIV ditularkan dari orang ke orang melalui pertukaran cairan tubuh seperti darah, semen, cairan vagina, dan ASI. HIV merupakan virus yang dapat menyebar melalui beberapa faktor ini diantaranya 1. Seks bebas 2. Transfusi darah yang sembarangan yang ketiga, penggunaan jarum suntik yang saling bergantian yang keempat, HIV juga bisa menular lewat ASI, ibu yang sedang hamil, dan ibu yang sedang menyusui. Perlu kalian ketahui, HIV tidak menular melalui kontak kulit, perjabat tangan, keringat, dan ludah. Namun, kita tetap waspada untuk selalu berhati-hati dan menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Virus HIV juga tidak menular melalui udara, air, maupun gigitan serangga ya, kecuali jika cairan tubuh penderita bercampur dengan darah penderita. Hal tersebut juga bisa menyebabkan tertularnya HIV. Bagaimana sih cara kita mencegah penularan HIV? Berikut ada 4 cara untuk mencegah penularan HIV atau AIDS menurut Centers for Disease Control and Prevention. Yang pertama, melakukan hubungan seks yang aman dan tidak sembarangan atau bebas. Yang kedua, hindari pemakaian obat-obatan terlarang. Yang ketiga, konsultasi pada dokter. Yang keempat, jujur dengan pasangan apabila positif HIV, agar pasangan Anda menjalani tes HIV. Lalu kapan sih kita harus tes HIV? Sebenarnya tes HIV memiliki beberapa fungsi penting antara lain untuk mencegah penyebaran HIV, mendeteksi infeksi HIV sejak dini, serta mendeteksi darah, produk darah atau organ dari pendonor sebelum diberikan kepada pasien lain. Dengan deteksi ini, maka pengobatan menjadi lebih cepat serta resiko penularan virus dapat diturunkan. Dalam tes HIV sendiri terbagi menjadi dua, yaitu tes HIV yang memeriksa antibodi dan tes HIV yang memeriksa keberadaan virus tersebut dalam tubuh. Tes HIV juga sebaiknya dilakukan oleh setiap individu terutama yang berusia 13-64 tahun sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan secara rutin. Apabila orang terdekat Anda ada yang mengidap ODA, berikut hal-hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, kenali penyakit dengan memperbanyak wawasan seputar penyakit HIV. Yang kedua, ajak mereka bicara, beritahu mereka bahwa Anda adalah orang yang akan selalu mendukung mereka. Yang ketiga, biarkan mereka tetap aktif menjalankan rutinitas mereka seperti biasanya. Yang keempat, bantu mereka untuk tetap optimis, meyakinkan mereka dengan mengatakan hal-hal positif yang dapat membuat mereka melawan penyakitnya. Nah, bagaimana sih himbauan untuk berperilaku hidup sehat dan aman dari penularan HIV? Hal-hal yang harus kita ketahui atau yang harus kita lakukan agar kita tetap hidup sehat dan aman dari penularan HIV ialah yang pertama, dapat mengontrol diri untuk tidak melakukan seks bebas. Yang kedua, tetap setia pada satu pasangan saja. Yang ketiga, memeriksakan kesehatan Anda dan berkonsultasi pada dokter pribadi Anda atau dokter umum seputar kesehatan Anda.
Yang keempat, tidak memakai jarum suntik untuk bergantian. Yang kelima, budidayakan olahraga rutin agar kekebalan tubuh semakin meningkat dan terhindar dari penyakit HIV. Pedoman yang harus Anda pegang adalah jauhi penyakitnya, bukan jauhi orangnya. Nah, sekian dari video ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.